kamu harus kembali ke jalan Allah. Maksudnya seperti itu. Stroke itu dari mana awalnya? Biasanya dimulai dari, kalau memang dilihat dari sisi medis, biasanya kan stroke itu dari tensi yang tinggi gitu. Ya. Iya sih, ya semua keadaan itu kan bisa ya. Tapi tensi itu hanya trigger aja. Tapi yang mengunci itu memang ada. Trigger aja tensinya tinggi. Kenapa? Memang stroke itu diawali dari orang yang emosionalnya tinggi. Emosional tinggi, khususnya yang berhubungan dengan dipendam. Jadi stroke itu emosionalnya tinggi, khususnya yang disimpan atau dipendam. Dan itu enggak baru dia dapat masalah, dipikirin, kemudian tiba-tiba pembuluh darah di otak tersumbat. Enggak seperti itu, kebiasaan dia memang seperti itu. Ada urusan di pekerjaan, dipikirin jengkel, itu sebenarnya ada penyumbatan di pembuluh darah otak. Cuma karena memang orangnya itu tidak pernah general check up, untuk khususnya CT check-in, dianggap kalau udah darahnya normal, kolesterolnya normal, itu dianggap nggak ada penyumbatan seperti itu. Itu normal aja, manusiawi biasa. Tetapi memang Allah itu, yang orang itu biasa berpikir ini, Allah itu malah keluar dari cara orang berpikir. Karena cara berpikir manusia itu terbatas. Jadi hanya cuma general check up, itu ya check up jantung normal, paru-paru normal, darah normal semua, selesai. Normal semua. Padahal masih ada yang ditunggu oleh Allah Ta'ala. Nah, cara menunggunya, stroke itu biasanya dari marah yang disimpan. Jenis stroke orang yang kaku sama stroke yang lemah itu beda-beda. Kalau jenis stroke-nya yang kaku, orang ini emosional, greget-gregetnya tinggi sekali. Dan keinginan untuk ngamuk itu kuat sekali. Keinginan untuk melawan itu kuat sekali. Nah, itu stroke-nya kaku. Nah, kalau yang stroke-nya itu lemah, nah ini dia jengkel dan marah, diam, tapi dia hobinya menyerah. Kalau putus asa. Ya, bukan putus asa, istilahnya sudahlah, ya sudahlah, tipe orang yang sebenarnya marah tapi menyerah. Seperti itu. Nah, itu yang saya amati, mana yang kaku stroke-nya, mana yang lemah, itu seperti itu. Jadi dua-duanya tetap nomor satu adalah marah yang disimpan. Kemudian tensi tinggi, ya tensi tinggi itu sebenarnya bukan karena orang tensinya tinggi terus gampang marah, enggak. Sebenarnya orang itu memang sejak dulu mudanya memang gampang sekali dia itu terpicu emosi. Nah, sehingga di situ adrenalin itu rusak. Blok-blok adrenalin itu rusak. Jadi adrenalin itu yang ada di atas ginjal itu rusak bloknya. Sehingga kalau rusak itu sehingga tensinya nggak bisa diatur. Sehingga rusaknya itu nggak tahu. Sekali waktu dia tinggi, dia nggak periksa, ya normal, nggak tahu dia kalau tensinya tinggi. Kecuali kalau plek, nah itu baru diperiksa tensi, kan dokter kan seperti itu ya. Perawat-perawat itu kan seperti itu. Jadi dia nggak tahu kalau sehari-hari itu tensinya tinggi, nggak tahu. Nah, sehingga pada saat dia ada masalah di kantor, atau dia ada masalah dengan istrinya, atau dia ada masalah dengan mertuanya, disimpan. Nah, ini bisa menjadi pemicu. Dan dia marah pada waktu itu, biasanya kan dia ada masalah itu selalu disimpan, sebenarnya ada penyumbatan. Nah, suatu ketika pemicunya oleh Allah Ta'ala ada di kantor umpamanya. Atau pemicunya ada di rumah tangganya dia sendiri dengan istrinya umpamanya. Nah, jadilah itu tersumbat atau pecah. Tergantung dari cara emosional dia. Kalau emosional dia itu diem, marahnya diem gini, tidak terlalu muncak, ya itu tersumbat nantinya, insya Allah. Tapi kalau dia itu di sini udah dak itu maunya membalas terus, walaupun diam, pecah nanti pembuluh darahnya. Nah, pecah itu juga agak lebih sulit diobati. Agak lebih sulit sebenarnya. Ya, agak lebih sulit ya. Nah, di titik inilah sebenarnya stroke itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau istilah dalam hadis diceritakan jangan marah bagimu surga, itu sebenarnya itu. Jadi banyak saudara-saudara kita itu nggak paham maksud hadis itu. Hadis itu hanya diberikan sebagai
pengayam ayam, jadi hanya nyenengin hati. Kemudian juga ini loh ada hadis yang nggak boleh marah, tapi korelasinya hadis tersebut dengan kehidupan sehari-hari apa ya, beliau-beliau banyak nggak tahu. Kalau memang ada ustadz bilang sakit dari marah, coba hadis itu kembangkan, ya jabarkan, ya nggak bisa dia. Dia hanya cerita aja. Siapapun orang nggak tahu. Nah, inilah sebenarnya penjabaran dari hadis tersebut. Kemudian penjabaran dari ayat Qur'annya, maafkan mereka, fa'fu anhum. Doakan kesalahan mereka kepada Allah Ta'ala, wastaghfir lahum, seperti itu. Jadi ini menceritakan bahwa itu ada korelasi dengan keseharian manusia. Jadi bukan Quran, hadis itu hanya cuma dihafal aja, enggak. Itu harus kita kerjakan. Seorang yang banyak para ustadz-ustadz cerita, orang yang disukai, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, ngomong. Nah, suatu ketika dia ada masalah, ya marah. Ya marah. Dia cuma hafal kan gitu. Yang dimuliakan orang-orang yang sering memaafkan adalah orang yang takwa di hadapan Allah. Iya, tapi pada waktu dia ada masalah, ya marah. Pasti marah itu. Nah, akhirnya kan nggak tahu bahwa dia memang belum mengerjakan ayat-ayat Quran yang diperintahkan taat kepada Allah Ta'ala, dan juga belum mengerjakan hadis-hadis Nabi yang diceritakan oleh Rasul, yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah. Gak paham, makanya ayo kerjakan sekarang, jangan marah kan gitu. Habis pimpinan saya gini-gini Ustadz, iya jangan marah. Gimana mau saya kerja di situ? Makanya jangan marah. Kalau saya nggak marah gimana? Gimana caranya ya keluar dari pekerjaan itu? Loh, padahal saya membutuhkan pekerjaan itu. Ya jangan marah kan, bulat. Orang itu bulat di situ kan jadi bingung saya. Loh, kan maksudmu gimana? Kan kalau memang nggak ingin marah, keluar cari pekerjaan yang lain yang mudah-mudahan itu baik kan gitu ya. Jadi kalau kamu hanya ngejar pekerjaan di situ, kemudian hasilnya lebih besar, akan kamu nyari dunianya. Nah, kalau cari dunianya, ya pasti akan berhubungan dengan pimpinanmu yang seperti itu. Nggak bisa. Resikonya kamu yang akan nanggung nanti. Entah itu penyumbatan pada jantung, karena marah terus, dikeluarkan debat dengan pimpinannya, atau diem aja, jengkel sama pimpinannya, nah itu nanti stroke. Atau jengkel dengan istrinya, bisa aja stroke. Jengkel kemudian melamun karena istrinya melakukan sesuatu yang dia tidak suka, melamun hilang ingatan.